Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, yang saya hormati yaitu dosen pengampu Bapak Priyanto SPD MPD. Adapun kelompok 11 yaitu yang pertama itu ada Septirina Purwati dengan nomor induk mahasiswa A1B121028. Kemudian ada saya sendiri, Suwanto Adrian dengan nomor induk mahasiswa A1B121008. Ketiga ada Trilulu Wahyuni Muslimah dengan nomor induk mahasiswa A1B121036. Kemudian yang terakhir ada Vanessa Tigo Tangan dengan nomor induk mahasiswa PMM22000112. Baiklah, untuk pembacaan materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu pengertian media. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai bahan ajar sehingga dapat perhatian, minat, dan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam media pembelajaran adanya alat peraga, alat bantu, dan media pembelajaran yang membantu proses pembelajaran. Alat peraga adalah benda yang digunakan untuk memperagakan konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar dapat lebih nyata yang digunakan oleh guru untuk mempermudah tugas dalam mengajar. Sekian dari saya. Untuk membaca materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Trilulu. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Iswanto. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar adanya komponen mengajar. Karti Hari Sukarsi 2002-79 menyatakan 1. Tujuan, 2. Materi pembelajaran, 3. Kegiatan belajar mengajar, 4. Metode, 5. Media atau alat, 6. Sumber belajar dan evaluasi. Slide selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar dibedakan menjadi 2, yakni sumber belajar yang disengaja dirancang atau dibuat secara khusus untuk pembelajaran dan sumber belajar yang tidak dirancang atau dibuat secara khusus untuk pembelajaran, namun dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Contoh sumber belajar pertama antara lain buku, ensiklopedia, kamus, materi-materi pembelajaran dalam bentuk multimedia seperti film, animasi, slide, video, software pembelajaran berbantuan komputer, dan situs e-learning. Contoh sumber belajar jenis kedua antara lain lingkungan sosial, lingkungan fisik, alam sekitar, kehidupan manusia, dan situs-situs web. Selanjutnya, untuk merancang media pembelajaran haruslah mengerti kriteria media pembelajaran yang baik. Baik buruknya media tidak diukur berdasarkan canggih atau tidaknya peralatan atau mahal tidaknya harga peralatan, namun diukur sampai sejauh mana media tersebut dapat menyalurkan pesan atau informasi sehingga informasi tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh si penerima informasi. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Septirina Purwati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perancangan program pembelajaran pertama. 1. Penetapan kompetensi-kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 2. Pemilihan materi atau bahan ajar. Pengertian pokok pemilihan bahan ajar ialah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maka materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru hendaknya berisikan bahan ajar yang benar-benar menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga itu pemilihan media merupakan keputusan yang menarik dan menentukan terhadap ketepatan jenis media yang akan digunakan. Beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, tepat untuk mendukung materi pembelajaran, praktis, luas, dan bertahan, menggelombang sasaran, dan multimedia. Yang keempat itu proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat membantu guru dalam memperkaya wawasan siswa dengan berbagai jenis media pembelajaran oleh guru, maka dapat menjadi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Selanjutnya, itu seorang guru pada saat mengajar perlu memilih media pembelajaran yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pemilihan media tersebut bisa didasarkan pada 1. Ia sudah akrab dengan media tersebut. 2. Dapat menggambarkan dengan lebih baik materi belajar daripada tanpa kehadirannya. Yang ketiga itu dapat lebih menarik perhatian, minat, menuntutnya menerima materi pembelajaran lebih terintegrasi dan terstruktur. Slide selanjutnya,
Agar mencapai hasil maksimal, guru hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip menggunakan media perkenan. Dengan hal tersebut, guru hendaknya memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan bahan dan tujuan pembelajaran. Perlu diperhitungkan juga apakah penggunaan tersebut sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu memilih media, yaitu 1. Alasan atau latar belakang pemilihan media. Yang kedua, waktu pemilihan media. Yang ketiga, pemilihan media. Dan yang keempat, cara memilih media. Dan untuk pembacaan materi yang terakhir akan saya serahkan kepada Vanessa Tikutanga. Alasan atau latar belakang pemilihan media. Tidak setiap media dapat digunakan dalam pembelajaran tertentu. Ada alasan yang melatar belakangi, yaitu yang pertama, ada berbagai macam media yang mempunyai kemungkinan dapat dipakai dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ada media yang mempunyai kecocokan untuk menyampaikan informasi tertentu. Yang ketiga, ada perbedaan karakteristik setiap media. Yang keempat, ada perbedaan pemakai media. Yang kelima, ada perbedaan situasi dan kondisi tempat media digunakan. Suparno 1987 halaman 8. Di samping alasan tersebut, perlu juga diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan media, yaitu objektivitas pemilihan media, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, situasi dan kondisi siswa atau jumlah dan motivasinya. Bagian A, waktu memilih media. Pemilihan media hendaknya dilakukan pada saat membuat perencanaan pengajaran. Bila tujuan telah ditetapkan, pemilihan media sudah dapat dilakukan. Jadi, dalam hal ini tidak perlu menunggu saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Bagian B, pemilih media. Karena pemilihan media dilakukan pada saat perencanaan pengajaran. Pada umumnya, yang memilih media adalah guru itu sendiri. Dalam kondisi tertentu, pemilihan media juga dapat dilakukan oleh pembuat perencanaan pengajaran selain guru atau siswa. Bagian D, cara memilih media. Ada banyak media pembelajaran, tetapi tidak dapat dikatakan media yang satu lebih baik daripada media yang lain. Baik buruknya media diukur sampai sejauh mana media tersebut dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam memilih media hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, hendaknya dimengerti karakteristik setiap media sehingga dapat diketahui kesesuaian media tersebut dengan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, hendaknya dipilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, hendaknya dipilih media yang sesuai dengan metode yang dapat dipergunakan. Yang keempat, hendaknya dipilih media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, hendaknya dipilih media yang sesuai dengan jumlah, usia, tingkat pendidikan siswa. Yang keenam, hendaknya dipilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media tersebut digunakan. Yang ketujuh, hendaknya dipilih media yang sesuai dengan kreativitas guru sebab ada beberapa media yang efektivitas penggunaannya sangat tergantung pada kreativitas guru. Dan yang kedelapan, hendaknya juga diingat bahwa pemilihan media dilakukan karena media tersebut merupakan barang baru atau satu-satunya media yang dimiliki guru. Suparno 1987. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.